Mendarat lagi ke rekening duit transferan dari aplikasi pinjol ini, dan tentunya di aplikasi ini solusi banget buat kalian yang sering diautol atau sering digantung, dan tentunya aplikasi ini lagi panas-panasnya nih melakukan pencairan. Makanya buat kalian yang pada pengen dapetin duit untuk peminjaman, bisa kalian gaskan di aplikasi ini. Lumayan, limitnya bisa kalian tingkatkan hingga puluhan juta rupiah, dan udah banyak orang yang dicairkan di aplikasi ini. Dan tentunya di aplikasinya tanpa sebar data, semua orang bisa ngajuin, data fresh, recommended banget. Dan tentunya di aplikasi ini kuotanya sangat banyak banget, jadi nggak usah takut kehabisan. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, dan juga tetap sehat, tetap kuat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun, dan tentunya kalian senantiasa terhindar dari pandemi ini ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lolos semua di pinjol-pinjol ya? Entah di pinjol yang legal ataupun di pinjol ilegal, ataukah duitnya udah kalian galbaikan, atau pengajuan kalian udah jatuh tempo, ataukah mungkin udah penuh, nggak bisa nampung lagi dompet kalian, dan lain-lain ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana aplikasi ini recommended banget buat kalian yang sering diautol, sering digantung, ataukah sering ya nggak bisa masuk, ataukah mungkin sering kehabisan limit dan lain-lain ya. Karena di aplikasi ini lagi panas-panasnya nih melakukan pencairan, jadi mumpung lagi banyak orang dicairkan, itu makanya kesempatan besar buat kalian. Dan tentunya mengajuin di aplikasi ini nggak perlu repot menggunakan data busuk, nggak perlu repot menggunakan data fake dan lain-lain. Cukup dengan KTP fresh, data fresh, akun fresh juga bisa ya. Dan untuk pengajuan di aplikasi ini 98% bisa di ACC ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu ya videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman itu 360.000 ya. Dan di sini yang masuk ke rekening saya adalah 300.000, dan ini cukup murah kok ya teman-teman. Di sini gua mendapatkan tenor 1 bulanan dan tinggal menunggu beberapa hari lagi akan jatuh tempo. Nah, di sini masih gua agak bingung ya teman-teman, apakah ini dirawat recommended atau gimana ya. Dan katanya orang-orang tuh kalau kita rawat bisa naik limitnya menjadi 850 ataupun 1 juta rupiah. Tetapi gua masih cari info terlebih dahulu sebelum merawat aplikasi ini ya. Dan untuk di aplikasi ini, di sini gua menggunakan Bank BNI karena memang untuk pencairan dengan Bank BNI itu banyak banget, dan ya rata-rata sih orang pada ngajuin dengan menggunakan rekening Bank BNI ya, apalagi untuk pencairannya nggak membutuhkan waktu lama. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan 8 2021, dan untuk total pembayarannya yaitu 360.000 ya. Nah, di aplikasi ini kalau gua mau memperpanjang tenornya, gua harus membayar 68.000. Tetapi kalau gua lunasi lebih awal itu akan minus 68.000 ya. Jadi hanya 300 doang yang dibayarkan. Nah, dan di sini biaya bunganya 0 rupiah, dan keterlambatannya juga 0 rupiah karena belum jatuh tempo ya. Kecuali udah jatuh tempo terus galbay, ya itu di sini akan tertulis denda keterlambatannya. Dan di aplikasi ini murah banget ya. Makanya buat kalian yang ingin mencari modal usaha ataupun nggak pengen galbay di aplikasi ini, tentunya gaskan saja di aplikasi ini ya. Apalagi biaya pemotongannya nggak ada sama sekali. Jadi yang kalian ngajuin itu berapa, yang masuk itu juga segitu ya. Jadi bersih ya teman-teman, nggak ada pemotongan. Beda halnya dengan di pinjol ilegal. Dan untuk di aplikasi ini, kalau saran saya sih mending jangan digalbay ya teman-teman, karena ya rugi banget kalian nggak bisa dapetin limit yang gede ya. Soalnya di aplikasi ini limitnya akan bertambah seiring kalian merawat akunnya, dan juga seiring kalian mempunyai skor kredit yang bagus dan juga nggak mempunyai kredit yang macet. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu
Kotacoin. Dan untuk aplikasi Kotacoin ini gua baru pertama kali nih ngajuin, dan memang baru tahu juga sih aplikasi ini bahwa ternyata dia legal OJK ya. Dan untuk kalian yang sudah pernah sering mengajukan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar pengalaman-pengalaman kalian, ataupun mungkin kalian udah beberapa kali cair ya, biar kita bisa sharing-sharing. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kotacoin, pinjaman uang online dana cepat cair dari PT Koko Digital Teknologi. Dan untuk di aplikasi ini tentunya dia sudah legal OJK dan terdaftar ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada logo OJK dan juga bagian dari FPI. Dan buat kalian yang pengen dapetin aplikasinya, bisa melalui link yang gua sediakan di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Dan untuk pengguna iPhone biasanya sih ada juga ya teman-teman. Nah makanya kalian tinggal masuk di situ, dan seperti biasa untuk pengguna baru pastikan update terlebih dahulu, ataupun yang pengguna lama update terlebih dahulu jikalau ingin merawat ya. Jadi jangan asal-asal merawat juga cuy. Tentunya banyak hal yang harus kalian perhatikan sebelum merawat ataupun sebelum mengajukan. Nah untuk di aplikasinya dia ada updatean terbaru pada tanggal 20 Juli 2021. Nah berarti ini masih baru banget ya. Dan untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download. Dan di sini untuk ulasannya 73.000 ulasan dengan rating 4,6. Awalnya sih gua nggak yakin ya aplikasi ini legal OJK, dan ternyata setelah gua cek di website OJK itu dia sudah legal ya OJK ya. Namun izinnya itu terdaftar ya, belum memiliki izin usaha tetapi udah terdaftar. Nah bedanya apa? Bedanya kalau aplikasi pinjol yang udah memiliki izin usaha itu dia nggak perlu memperpanjang lagi untuk syarat legalitasnya ya. Beda halnya kalau yang masih terdaftar. Kalau yang masih terdaftar itu mereka harus perpanjang tiap tahun. Tetapi yang terdaftar itu dia sudah mengajukan untuk memiliki izin usaha yang paten ya teman-teman. Nah, jadi tetap saja sama, sudah legal OJK juga. Dan di sini masih tergolong cukup baru juga ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat di website OJK per tanggal 27 Juli 2021 itu dia paling bawah ya, nama aplikasinya Kotacoin. Dan memang yang paling terbaru saat ini memang untuk updatean 27 Juli 2021 ya. Belum ada sih untuk bulan yang terbaru sekarang ini ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk ratingnya tinggi banget juga dengan ulasan 73.000. Dan di sini pertama-tama sebelum kalian meminjam ya, pastikan kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya ya, agar kalian bisa jadikan pembanding ataupun bahan acuan kalian untuk membandingkan dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya. Dan untuk brosur aplikasinya sih ada ya di sini. Pinjaman fleksibelnya hingga 10 juta rupiah, kemudian prosesnya mudah, hanya 5 langkah dalam 5 menit. Di sini tentunya ya ada 3 proses yang harus kalian isikan, kemudian pencairannya cepat, dan di sini pelunasannya mudah. Dia katakan perlindungan terhadap data-data pribadi kalian itu terjaga, nggak akan disebar ke pihak ketiga, nggak akan disalahgunakan ataupun nggak akan disebar ya. Nah tentunya di sini untuk brosurnya lumayan menarik ya. Memang beda halnya dengan pinjol-pinjol ilegal ya. Nah oke, untuk produk yang ditawarkan di sini mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 20 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman hingga 91 hari sampai dengan 180 hari. Namun tentunya kalau mau mendapatkan seperti ini pastinya ya akan berproses ya, nggak langsung ucuk-ucuk dapat segini ya, dengan APR-nya 26,5% per tahun. Nah untuk syarat pengajuannya kalian bisa mengajukan untuk mahasiswa ataupun masih pelajar, apalagi yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, salah satu keunggulannya juga di sini dia nggak menetapkan batas maksimal untuk pengajuan ya. Dan sini kalian harus memiliki rekening. Kemudian di sini ada keunggulannya, ada 4 ya, kalian bisa baca. Dan dia ya pastinya udah menerapkan standar ISO 27001 ya, karena ini adalah standar yang biasanya digunakan untuk aplikasi pinjol legal ya. Jadi keamanan datanya itu bersifat internasional. Dan di sini semuanya sudah ada, dan ya kalian tinggal baca sendiri. Untuk aplikasinya dia dirilis sejak 15 Desember 2020. Pantas saja aplikasinya ini masih dikit yang pakai ya teman-teman. Nah ini baru 100.000, ternyata memang masih baru. Dan ini suatu keunggulan ya teman-teman, soalnya dia masih umurnya itu seumur jagung, masih baru banget, tetapi dia sudah legal OJK ya. Dan ya semoga saja kedepannya dia bisa memiliki izin usaha yang paten ya teman-teman, jadi nggak perlu diperpanjang lagi. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia tampilan laman awalnya untuk Kotacoin, dan ini adalah pengajuan perdana saya. Dan di sini gua mengajukan dengan menggunakan data pribadi sendiri ya, dan masih fresh banget karena orang-orang lagi bahas aplikasi ini bahwa akun fresh, data fresh itu recommended ya teman-teman. Namun ya tentunya
nggak semuanya juga bisa di ACC, tergantung dari skor kredit ya. Soalnya kalau pinjol legal OJK mah lebih bermain ke skor kreditnya untuk penilaian dari tim auditnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat semuanya untuk jumlah maksimumnya yang diberikan ke kita untuk pengguna baru itu 3 juta rupiah dulu. Namun untuk pencairannya ya nggak pasti, tergantung skor kredit. Gua aja di pengajuan yang tadi kalian lihat itu dapatnya 300.000 doang ya, karena memang nggak mempunyai amunisi ya, hanya KTP dan rekening saja. Jadi ya mau gimana lagi ya teman-teman. Ya syukur-syukur bisa dicairkan ya. Nanti kalau mau merawat ya baru bisa ditambah untuk amunisinya ataupun nambah limitnya ya. Nah, kemudian di sini untuk peminjamannya ya ada 5 step ya, sama seperti yang dia katakan di awal. Di sini informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank. Nah, kemudian di sini dia sudah tersertifikasi ISO 27001. Untuk pengisian informasi identitasnya nih yang agak sedikit rempong ya teman-teman. Kenapa gua bilang rempong? Karena aplikasi ini memang agak sedikit ketat dalam pengunggahan KTP-nya ya. Nah, namanya juga pinjol legal OJK, pastinya memang agak sedikit ketat dalam pencairannya atau pengaksesiannya ketimbang di pinjol ilegal, karena ini kan dia udah resmi ya. Nah, jadi nggak sembarang orang yang bisa dicairkan di aplikasi ini. Apalagi kalau mau coba pakai data busuk ya pastinya akan di autol ya. Yang pakai data fresh saja juga kadang di autol kok ya, dan memang nggak menutup kemungkinan bisa di autol ya. Namanya juga pinjol ya, pastinya tetap hoki juga ya teman-teman yang menolong, walaupun memang yang menunjang adalah amunisi dan lain-lain ya teman-teman. Tetapi ya kalau nggak mau di autol mending nggak usah main di pinjol ya teman-teman, karena alur bermain pinjol ya hanya dua doang sih, autol apa di ACC ya. Oh, tambah satu lagi ya, itu digantung ya teman-teman. Tetapi kalau di pinjol legal mah kadang jarang banget digantung ya. Ya palingan langsung di ACC atau di autol gitu doang sih, beda halnya kalau di pinjol ilegal. Nah, kemudian di sini untuk demonstrasi yang salah seperti ini ya. Ini jari nggak boleh menutup di KTP, kemudian nggak boleh terpotong, karena nanti setelah kalian tekan unggah KTP di sini akan ada kotak yang telah disediakan oleh aplikasinya, dan sini aplikasinya nggak boleh blur ya. Nah, setelah itu nanti kalian lanjut ke informasi pribadi. Nah, untuk informasi pribadi ini karena karena gua nggak bisa menunjukkan data-data pribadi saya ya, makanya nggak bisa masuk. Tapi sama saja kok seperti aplikasi peminjaman online pada umumnya. Ini nggak boleh berbeda dengan yang ada di KTP ya, karena kalau berbeda itu pasti akan di autol. Kemudian informasi pekerjaan ya, masukkan semua. Kalau kalian mempunyai slip gaji, NPWP dan lain-lain, lebih baik masukkan, karena memang di aplikasi ini semakin banyak data yang kalian masukkan, semakin benar amunisi kalian, itu pastinya lebih menambah kesempatan kalian untuk di ACC. Kemudian untuk kontak daruratnya di sini ada ya, kemudian ada informasi bank ya. Untuk kontak daruratnya pastikan hubungan yang pertama yaitu orang tua dulu, kemudian keluarga, nanti kalau semakin ke bawah itu baru teman kerja atau rekan kerja. Kemudian untuk informasi banknya, kalau kalian mempunyai bank BNI ya lebih baik pakai saja itu ya, soalnya memang untuk pencairan dengan bank BNI lagi tinggi-tingginya nih ya, dan ya rata-rata yang di grup-grup pinjol mah malah ngajuin dengan akun tersebut. Tapi kalau nggak punya ya pakai saja yang berbeda ya, daripada kalian mau buat akun lagi BNI ya repot ya teman-teman. Apalagi kalau kalian mau pinjam ya sebenarnya bisa untuk meminjam, tetapi ya tentunya KTP sama verifikasi wajah itu harus orang tersebut ya. Jadi di aplikasi ini dia nggak bisa berbeda rekening ya teman-teman, apalagi berbeda data, soalnya ya ini udah ketat ya teman-teman, bukan di pinjol legal lagi ya. Nah, setelah itu di sini kalian tekan mulai pinjam dan kalian akan ditinjau, dan untuk peninjauannya kurang lebih setengah jam sampai 1 jaman ya. Yang penting kalian ngajuin di pagi hari, jangan di siang hari atau sore hari. Kalau di siang hari sama sore mah itu ya minimal kalian bisa menunggu sampai besok ya teman-teman, karena memang pengajuan lagi banyak, apalagi aplikasi ini lagi ramai dicairkan ya. Nah, makanya orang-orang tuh pada borong, apalagi dia cukup menggunakan data fresh dan juga KTP pribadi ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal OJK Kotakoin. Dan buat kalian yang mungkin mengetahui apakah limitnya worth it untuk dirawat, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa naiknya. Soalnya ada yang bilang naik 850, ada yang bilang naik 1 juta dan lain-lain. Dan pastikan kalau ngajuin di aplikasi ini udah dicairkan, mending jangan digalbay cuy. Selain kalian rugi kalau kalian galbay, itu kalian akan didatangi oleh DC lapangannya, dan ya tentunya ya pasti dia meminta untuk dibayarkan ya. Dan jangan lupa
di aplikasi ini menelpon ke handphone kalian. Jadi pastikan nopeng kalian sama Kondar itu harus aktif 24 jam ya, karena kalian menunggu tim auditnya menelpon. Soalnya nanya-nanya terkait pengajuan kalian ya. Dan buat kalian yang sudah dicairkan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit yang kalian dapatkan, berapa kali ngajuin dan lain-lain ya. Dan juga buat yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!